bonusnya aku mau kasih rekomendasi buku untuk belajar anak, yaitu tuh. Ini karyanya Aida Hanifah. Dia bukunya itu pasti menyenangkan banget untuk belajar anak karena dari sampulnya aja lihat. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Kahlana Siti 47. Pada video kali ini aku mau merekomendasikan 4 mainan edukasi untuk anak-anak yang dijamin membuat anak-anak makin semangat belajar dan tidak bosan dalam belajar. Apa aja sih mainannya? Yuk cek sampai akhir. Oke, untuk mainan yang pertama yaitu ada puzzle. Puzzle di sini aku ada 2 versi, yaitu puzzle yang dari kayu sama puzzle yang dari mini karpet. Nah, di sini aku pilihkan puzzle-nya itu ada yang huruf hijaiyah, huruf abjad sama angka. Contohnya adalah seperti ini. Ada kura-kura, pastikan anak seneng, ini tuh cocok untuk laki-laki ataupun perempuan bermain karena ini hewan-hewan ya. Ini ada huruf abjad kecil, terus ada seperti ini siput. Tuh anak pasti suka, apalagi dia warna-warni. Ada juga untuk yang angka itu aku punya mobil, dan ini ada huruf abjad kapital itu gambar panda, dan ada lagi yang versi biasa. Ini tanpa ada hewan-hewan, ini asli real puzzle ya. Tuh, ini untuk huruf hijaiyahnya yang tanpa harokat dan kosongan seperti ini. Terus ini ada panda, pastinya kan anak suka bermain kan. Untuk ada hewan-hewan, ada gambar-gambar warna-warni, pasti anak lebih semangat dalam belajar. Tuh. Terserah ya untuk puzzle-nya, untuk bunda-bunda semua bisa milih sesuai kebutuhan anak. Karena di sini adalah tujuannya selain untuk apa itu? Selain untuk bermain tapi juga sambil belajar, makanya saya pilih yang sekalian ada huruf hijaiyahnya, huruf abjad, dan huruf kapitalnya, huruf abjad kapital, kecil, huruf hijaiyah, dan angkanya. Sedangkan untuk yang karpet ini anak juga pasti suka karena ini tuh versi mini. Tuh, pasti bunda-bunda ada yang udah punya di rumah karpet yang ini versi besar itu. Nah, ini versi mini. Dan setiap permainan yang aku kasih ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Seperti karpet ini. Karpet mini kelemahan dia adalah karena dia kan cara mainnya adalah diambil satu-satu, dipotolin kayak gini. Terus nanti di random anak disuruh memasukkan sesuai hurufnya ini. Misal huruf C nanti dimasukkan. Nah, ini kelemahan dia. Kalau setelah bermain tidak langsung dimasukkan dan tidak disimpan, dia bisa gampang hilang. Alhasil, kalau hilang salah satu huruf kan pasti nanti juga kesusahan untuk belajar lagi. Sedangkan kelebihannya dia adalah dia itu karpet versi mini yang bisa dilepas pasang kayak gini. Tuh, ini itu untuk melatih motorik dan intelijensi anak sekaligus. Terus dia adalah warna-warni ya, pasti membuat anak makin senang dalam belajar. Dan dia itu ringan banget, jadi untuk dibawa anak itu pasti enak sekali. Sedangkan untuk yang puzzle kayu, kelemahannya hampir sama kayak puzzle karpet, karena dia itu bisa dilepas pasang kayak gini. Kalau setelah belajar, nah copot seperti ini. Kalau setelah belajar dia tidak langsung dipasang, hilang salah satu angka atau huruf kan puzzle-nya nanti tidak bisa sempurna lagi. Sedangkan kelebihannya dia adalah karena puzzle di sini kan bentuknya macam-macam, ada hewan-hewan seperti kura-kura, mobil, siput, panda, dan lainnya lagi, pasti membuat anak tertarik untuk belajar dan coba-coba. Untuk permulaan belajar anak coba-coba merangkai atau memasang tuh nggak masalah, tapi pasti lama-kelamaan nanti anak akan suka dan tidak bosan untuk memainkannya karena ada gambar-gambar lucu dan imut seperti ini. Sedangkan untuk mainan yang kedua, aku di sini punya flashcard. Sedangkan flashcard di sini aku ada 3 versi, yaitu flashcard yang udah langsung dari sananya itu dikasih ring kayak gini, jadi ini nggak mungkin pececeran. Terus ya itu flashcard acak kayak gini, lepas, ini bisa dilepas. Sedangkan flashcard yang ketiga
Ini juga lepas pasang, tapi dia lebih premium dari sebelumnya. Tuh, karena di sini setiap huruf itu nanti di belakangnya ada tuh, ada hewan atau ada benda atau ada sayur yang menghubungkan sesuai dengan huruf yang ada. Aku jelaskan satu persatu, yaitu untuk flashcard yang pertama, ini dia itu kenapa premium? Karena dia itu bisa bolak-balik. Tuh. Dan kelebihannya dia itu setiap nanti beli ini satu paket, dia itu nanti udah free spidol 1 beserta penghapusnya ya. Kelebihannya dia adalah, misal kita belajar huruf A, itu langsung bisa ditulis di sini. Dan ada huruf abjad yang besar atau kecil, jadi sekaligus belajar. Ini kelihatan apa enggak ya? Nah, ini contoh langsung ditulis seperti ini. Pasti anak kan lebih suka kan coret-coret di sini, dan ini sudah ada garis titik-titik yang memudahkan anak dalam belajar. Jika ada kesalahan, ini itu bisa dihapus. Tuh, bisa dihapus lagi dan bisa dipakai berulang-ulang. Makanya dia bisa sepremium itu. Makanya ini flashcard yang versi bagus ya, karena bisa digunakan berulang-ulang. Sama ini, versi belakangnya itu ada huruf A, awan, untuk memudahkan anak dalam mengingat-ingat. Dan di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arabnya. Nah, ada macam-macam ya. Dan di sini itu sudah ada metode belajarnya. Ada panduan metode belajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran anak. Terus bagaimana cara menyenangkan anak dalam belajar ya. Tuh. Tapi kelemahannya dia adalah karena dia pisah kayak gini, kalau hilang salah satu kan otomatis nanti satu huruf juga hilang. Dan itu nanti pasti akan kebingungan. Salah satu huruf jika hilang kan nanti huruf abjadnya tidak sempurna lagi. Dan untuk ini itu ada banyak versi. Ada huruf abjad, ada huruf hijaiyah, ada angka, dan ada hewan-hewan. Tergantung bunda mau pilih yang mana. Kalau satu paket nanti langsung dapat spidol sama penghapus yang bisa digunakan anak dalam belajar. Sedangkan untuk flashcard yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, di situ itu dia sudah dikasih ring dari sananya. Jadi ini membuat dia lebih awet. Karena apa? Dia tidak gampang hilang. Tuh, di sini ada buah dan sayur, dan ini tuh nggak lepas, jadi memudahkan bunda-bunda dalam menyimpan flashcard ini. Kelemahannya dia adalah karena dia tidak bisa dilepas pasang, dia tidak bisa diacak untuk bermain kartu ya. Kelebihannya dia adalah mudah disimpannya karena dia tidak mudah pecah-pecahan. Sedangkan untuk flashcard yang ketiga, yaitu dia versi pecah kayak gini sama kayak yang pertama, tapi dia belakangnya kosong. Tuh. Kelebihannya dia adalah dia bisa untuk bermain kartu kayak gini. Anak kan paling suka kalau diajak bermain kartu. Di sini aku ada versi angka, ada versi huruf hijaiyah, ada huruf abjad, sama huruf hijaiyah, sama angka dalam versi Arab ya. Nah, di sini kan nanti anak pasti suka diajak bermain, itu diajak bermain kartu. Bisa juga untuk bermain plek-plekan bersama kayak gitu. Kelebihannya dia itu. Kelemahannya dia adalah dia itu bahannya dari kertas yang tipis dan mudah sekali robek. Kalau anak-anak bermainnya tidak begitu hati-hati, dia bisa gampang rusak ya. Beda sama yang premium ini tadi, dia karena ada dilapisi plastik, dia lebih bagus dan lebih awet karena dia bisa dipakai berulang-ulang. Sedangkan untuk permainan yang ketiga, yaitu aku punya Magic Water Book. Apa sih Magic Water Book itu? Nah, di sini aku ada dua versi aja. Sebenarnya dia versinya ada macam-macam. Di sini aku pilih yang huruf abjad sama versi hewan-hewan. Apa sih Magic Water Book? Jadi buku ini adalah buku yang berisi putihan kosong seperti ini.
dan tidak kelihatan apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada gambar hewan, karena ini aku pilih yang hewan, aku contohkan yang ini. Dia kan kosong seperti kertas putih gitu. Nah, cara mainnya adalah ini nanti kalau beli seperti ini udah dapet free pensilnya sekalian. Dan pensilnya ini diisi air untuk cara bermainnya. Jadi ini kan awalnya putih kosong, itu cara mainnya adalah dengan digosok seperti ini. Nah, digosok-gosok, nanti muncullah gambarnya. Aku langsung cepetin aja ya untuk menggosoknya biar langsung terlihat gambarnya seperti apa. Nah, sebentar aku gosok-gosok langsung. Aku gosok-gosok sini biar lebih cepat ya. Nah, ini dia. Kalau udah digosok-gosok cepat, nanti dia satu halaman tuh akan terlihat seperti ini. Nah, ini pasti membuat anak-anak makin senang dalam belajar ya. Karena apa? Pertama, anak itu suka bermain air. Dan di sini kan airnya udah diisi di pensil sini. Jadi tidak usah takut anak itu nanti bermain air yang basah-basahan kayak gitu, enggak. Tapi bermain untuk menggosok buku seperti ini. Dan akhirnya kan muncul nanti hewannya ada hewan apa aja. Kalau untuk yang versi ABC, nanti setelah digosok, dia juga akan muncul huruf abjadnya sesuai dengan apa yang ada. Kayak gitu. Tuh, seperti ini. Tuh. Untuk anak pasti seneng banget kalau belajar pakai Magic Waterbook ini. Jadi dia akan bermunculan gambar setelah dikasih air atau digosok dengan pensil airnya. Tuh, kayak gini. Nanti gimana cara mengembalikannya biar putih lagi? Apakah setelah digosok nanti udah selesai? Tidak, ini nanti setelah digosok dia akan mengering dengan sendirinya, dan setelah dia mengering dia akan kembali putih seperti ini lagi. Tuh, dia akan putih seperti ini lagi ya, dan akan kembali seperti semula. Kelemahannya dia adalah jika kita menggosoknya itu terlalu keras. Biasanya kan anak kalau bermain itu suka ya sesuka hati anak ya dalam bermain, dalam menggosok, kayak dipaksakan, atau ini pensilnya kebetulan airnya habis, taunya hanya digosok aja padahal airnya nggak ada. Itu kelemahannya seperti ini bukunya. Tuh, ini ada karena kelihatan apa enggak ya? Tuh, seperti ini. Karena digosoknya terlalu, jadi dia kasar kayak gini, nggak sempurna lagi kembali putihnya. Kelemahan dia. Sedangkan untuk kelebihannya dia adalah karena anak suka bermain air, pasti dia akan penasaran untuk menggosok-gosok. Nah, bermain air yang pertama dia suka, terus dia akan penasaran apa isi di balik kertas putih yang ada ini, ya. Apalagi kan isinya warna-warni macam-macam, pasti bikin anak makin semangat dalam belajar. Dan untuk mainan yang keempat atau yang terakhir, aku punya papan pendidikan atau edukasi board. Tuh, seperti ini. Aku lepas dulu. Di sini ada papan putih untuk menulis pakai spidol, dan di belakangnya dia ada papan tulis biasa yang bisa digunakan menulis pakai kapur. Nah, di sini kalau beli satu paket dia akan dapat ABC dan angka magnet yang bisa ditempelkan di sini, sama dapat spidol, sama kapur warna-warni, sama penghapus mini. Tuh. Kelebihan dia adalah seperti ini. Kelebihan dia adalah tuh, kotak-kotak kecil ini itu bisa ditempel. Tuh, anak pasti suka bermain karena dia bisa bebas berekspresi untuk menempelkan apa, angka atau huruf sesuka dia. Kalau sambil bermain, anak bisa dilatih
sambil ditanya huruf M yang mana, huruf E yang mana, kayak gitu ya. Tuh, misalnya seperti ini. Tuh. Tuh. Kan? Ini kelebihannya dia adalah ada papan kecil magnet yang membuat anak makin suka belajarnya. Terus dia pasti akan makin suka bermain. Coret-coret kan anak paling suka kan? Tuh. Karena dia bisa pakai spidol, bisa pakai kapur, terserah anak mau pakai yang mana. Bisa pakai papan yang depan ini atau bisa pakai kapur yang biasa seperti ini. Karena dia sudah mendapatkan penghapus, jadi enak, kalau salah tinggal hapus aja, bisa buat bermain lagi. Sama halnya di sini, kalau salah bisa dihapus aja. Dan ini juga bisa dilepas pasang begitu mudah. Terus kelebihannya dia lagi adalah dia ada ecek-ecek mini, ada 30 biji yang bisa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini juga ada angka-angka yang isinya adalah perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Dan ini ada mainan jam untuk belajar anak bermain jam nantinya atau belajar jam. Tuh. Kelebihannya dia pasti udah tahu kan, dia itu papannya mini, mudah dibawa kemana-mana, bisa pakai spidol, bisa pakai kapur. Tuh. Dan ada tambahan ini, magnet yang bisa ditempel, yang bikin anak makin semangat belajar. Dan ada spidolnya yang juga magnet dan yang bisa ditempel sekalian. Jadi anak pasti lebih suka bermainnya. Tuh. Kelemahan dia adalah karena ini kecil, dia kan bisa berdirinya adalah menggunakan penyangga ini. Dan ini penyangganya tidak begitu kuat. Kalau terlalu ditekan atau anak kadang kurang hati-hati bermain, dia bisa patah ya. Dan untuk bonusnya, aku mau kasih rekomendasi buku untuk belajar anak, yaitu tuh. Ini karyanya Aida Hanifah. Dia bukunya itu pasti menyenangkan banget untuk belajar anak, karena dari sampulnya aja lihat. Tuh. Dari sampulnya aja udah menarik sekali ya Bunda. Pasti anak tertarik, dan ini isinya memang benar-benar bikin anak bahagia dalam belajar. Lihat. Tuh. Aku cepet-cepetin aja. Dilihat dari isinya, dia itu lengkap. Dia ada belajar membaca, belajar hewan-hewan, belajar menulis, dan belajar berhitung. Demikian 4 rekomendasi mainan edukasi untuk anak yang dijamin anak akan senang dalam belajar dan tidak akan bosan dalam belajar. Mudah-mudahan video ini membantu para bunda atau ibu-ibu di rumah dalam mengatasi anak dalam belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.